which it does. Halo sob, selamat datang kembali kalian di channel IPL. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan segala kelancaran dalam aktivitasnya, terutama di bulan puasa ini. Masih bersama gue El yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Dan di video kali ini kita akan membahas kembali sebuah alur film, yaitu dengan judul Big Stan. Film ini bergenre action komedi dan menceritakan seseorang lelaki bertubuh kecil yang merasa besar dengan ulahnya menjadi seorang penipu hingga semua orang membencinya. Film ini disutradarai oleh Rob Schneider. Dan untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini, seperti biasa sob, jangan lupa siapkan sajenya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk ke intro. Di awal film kita akan melihat pemeran utama dalam film ini yang bernama Stan Mainten. Dia diperankan oleh Rob Schneider. Dia adalah seorang penipu kelas kakap. Seorang wanita tua pun dia bohongi untuk membeli satu unit kondominium di tepi pantai. Namun faktanya berada di daerah kawasan kumuh. Tak lama setelah itu, polisi pun datang menangkapnya. Dalam persidangan, hakim langsung memutuskan bahwa Stan bersalah dan harus menerima hukuman. Pengacaranya tidak mau mengikuti arahan Stan untuk menyuap hakim. Kemudian dia mengganti dengan pengacara yang baru untuk mengikuti kemauannya. Dalam persidangan selanjutnya, hakim memutuskan Stan dihukum selama 3 tahun. Namun hukumannya ditunda selama 6 bulan agar Stan mengajar musik kepada anak-anak yang terbelakang. Sebelum dipenjara 6 bulan lagi, istrinya yang bernama Mindy memintanya untuk memberikan bayi kepadanya. Ternyata Stan menolaknya karena menurutnya seseorang bayi hanya akan menyusahkan hidup mereka. Stan kemudian mengunjungi sebuah bar dan melihat seseorang bertato dan meminta informasi kepadanya tentang keadaan di dalam penjara. Untuk informasi tersebut, Stan memberinya $100. Penjara yang bernama Verlin yang nantinya di mana Stan dipenjara yaitu terkenal dengan kekerasannya. Setiap napi akan memukuli satu sama lain, bahkan Stan akan diperkosa di sana. Bergabung dengan gangster ataupun Nazi, tetap saja resiko pemerkosaan akan terjadi kepadanya. Dia pun menunjukkan tatonya yang bergambar mami. Stan kemudian pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, dia mencari cara dibantu istrinya agar dia bisa terhindar dari kasus pemerkosaan di penjara. Dia kemudian melatih fisiknya dan membeli cairan untuk menumbuhkan ototnya. Bahkan dia pergi ke tempat pelatihan bela diri Master Chow. Setelah seminggu di sana, Stan komplain kepada pelatihnya karena dia belum menguasai apapun. Kemudian dia disuruh melawan seseorang yang berbadan kecil bernama Seymour. Kita lihat aksinya. Stan kemudian diusir dan ditendang keluar oleh Master Chow. Saat itulah Stan bertemu dengan seorang ahli bela diri yang disebut The Master. Awalnya kelihatannya meragukan, namun ketika dia memukul tembok, Stan pun terkejut. Dia kemudian dibawa ke rumah Stan untuk tinggal di rumah mewahnya dan melatih dia bela diri sebelum Stan masuk ke penjara. Saat makan malam, Mindy awalnya tidak setuju dengan rencana Stan dan membuatnya ketakutan dengan sikap The Master ini. Pelajaran pertama adalah meminum jus dari bahan daging mentah, telur, lidah, dan itu sangat menjijikan. Kemudian Stan harus merasakan panasnya api di tubuhnya. Bahkan Stan harus digantung. Menu makan siang Stan adalah seekor kalajengking yang masih hidup. Saat Mindy sudah tertidur, Stan mengejutkannya karena ada seseorang yang mendobrak masuk untuk memerkosanya. Namun rupanya setelah Mindy merasa ketakutan, itu hanyalah semua lelucon Stan karena menurutnya perasaan itulah yang nanti akan dialami saat berada di penjara.
Namun hal tersebut ternyata tidak disukai oleh Mindy. Dia bergegas keluar dari rumah Stan karena kecewa kepadanya yang dianggap sangat egois. Terlebih seseorang bayi yang diharapkan oleh Mindy tidak dipenuhinya. Stan fokus kepada latihan bela dirinya. The Master pun menunjukkan kemampuan jarinya yang bisa menembus sebuah papan kayu dengan sekali pukulan. Dan ini yang terjadi kepada Stan saat dia mencobanya. Berbagai latihan yang sangat berat dijalani oleh Stan. Makan siangnya adalah ular berbisa, tidurnya di atas paku, dan latihan lainnya yang sangat menyakitkan. Hasilnya, Stan sangat ahli dalam bela diri. Dia mampu memukul bata hingga menusuk papan kayu itu dengan jarinya. Saat sedang santai di sebuah restoran dengan pengacaranya, terungkap Stan adalah murid terbaik keduanya. The Master mengatakan murid pertamanya telah menggunakan kemampuan yang telah diajarkan untuk kejahatan. Dan misi pertama Stan adalah datang kembali ke perguruan Master Cho, pelatih yang telah mencampakkannya. Di sini terlihat dengan mudah Stan dapat merobohkannya. 6 bulan pun berlalu, dan Stan akhirnya datang ke kantor polisi untuk mulai memasuki kehidupannya di penjara. Ternyata Mindy ada di sana dan menangis melihat Stan. Kemudian dia menaiki mobil tahanan. Seseorang napi di sampingnya mencoba mengganggu. Kemudian Stan langsung mencubit dan memukul hingga tidak berdaya. Sesampainya di sana, kepala penjara yang bernama Francis dengan panggilannya bos menyambutnya. Dia menyuruh tahanan baru untuk tidak membuat kekacauan. Setelah melewati berbagai prosedur, Stan akhirnya memasuki penjara ini. Seorang pria tua bernama Larry menjadi teman satu selnya. Dan karena Stan ingin tidur di ranjang bagian atas, ini yang dilakukan olehnya. Larry kemudian mengajaknya berkeliling di penjara ini. Setiap komandan para napi dari berbagai gangster ditunjukkan oleh Larry. Yang pertama, Cleon, ketua dari Diamond King, kulit hitam yang membunuh orang dengan sekali pukulan. Kemudian ada Juanito, ketua dari geng Meksiko. Bahkan ada Scientology dengan gaya bicaranya yang bisa membuat telinga copot. Kelompok Nazi pun terlihat ada di sini, dan ketua mereka adalah Peterson. Seorang predator seks sesungguhnya adalah Big Raymond. Dan Stan akan menunjukkan kemampuannya di hadapan para napi untuk melawannya. Dan ini yang dilakukan oleh Stan. Hey everybody! Did you hear that? Now was that nice? It's not like I said I seen... Semua napi terkejut dengan kemampuan Stan. Dia bahkan diajak bergabung dengan Nazi. Namun Stan tidak mau dan menghajarnya. Giliran kelompok Cleon yang mencoba menantang Stan. Dia pun dapat merobohkan semuanya dengan mudah. Dia pun dapat merobohkan semuanya dengan sangat mudah. Bahkan, Cleon mendapatkan sebuah pukulan yang mengakibatkan semua giginya rontok. Ternyata, aksi pertarungan Stan ini dilihat oleh kepala penjara, dan dia merencanakan sesuatu kepadanya. Saat jam makan siang, Stan dihampiri pria berambut panjang dan mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menolongnya. Saat berada dalam sel, sipir menjemputnya untuk dibawa bertemu dengan kepala penjara. Stan bahkan bisa membuka brogol di tangannya dengan kemampuan pengolahan sendi tulangnya. Dia secara khusus diberi cerutu dan minuman oleh si bos ini. Kepala penjara ini sengaja menarik Stan ke penjara Oxford karena melihat jejak reputasinya Stan sebagai seorang pengusaha properti.
Stan melihat lokasi penjara ini sangat strategis karena berada di pusat kota dan terlihat juga sebuah miniatur Oxford Estate, yaitu sebuah perencanaan pengembangan kawasan elit yang ingin dibangun oleh si bos ini di tanah penjara yang tentunya setelah dinyatakan tutup. Faktanya, kepala penjara ini mempunyai kepentingannya sendiri agar penjara ini ditutup oleh pemerintah dengan bantuan Stan. Dan Stan akan mendapat imbalan pembebasan bersyarat dengan cepat. Ketika sedang asik bernyanyi di kamar mandi, si Nazi kembali datang dengan sebuah pisau silet di tangannya. Dia berencana untuk melukai Stan. Stan dengan mudah kembali menghajarnya hingga tumbang. Di lapangan penjara, terlihat Stan sedang menyaksikan si rambut panjang itu kembali dipermainkan oleh napi lainnya. Tak lama, Larry datang menghampiri Stan. Dia langsung mengencingi pohon strawberry milik si bos. Di penjara, Stan kini memiliki sebuah ruangan khusus untuk perencanaan pembangunan kawasan elit ini. Si bos kemudian datang membawa seseorang yang bernama Dang dari Vietnam sebagai dewan penjaranya gubernur. Mereka terlihat mempersiapkan ide licik untuk mengambil alih penjara ini. Buah strawberry yang telah dikencingi oleh Larry mereka nikmati. Rasanya asoy. Stan menulis surat permohonan maaf untuk istrinya Mandy karena terlalu egois kepadanya. Mandy yang sedang membaca surat itu ternyata sedang asoy geboy dengan The Master. Misi Stan kali ini merubah kekerasan dalam penjara ini. Semua barang yang berkaitan dengan awal mula munculnya kejahatan di penjara ini dia rampas. Dia menggantinya dengan sebuah radio musik agar mereka semua bahagia. Si bos yang melihat aksi Stan begitu terkejut dan tidak menyukainya. Kemudian Stan memperingatkan semua tahanan untuk tidak melakukan pemerkosaan lagi, dan jika tidak menurutinya maka akan berhadapan dengannya. Si Nazi yang terlihat memakai popok karena bocornya pembuangan dia akibat mencoba melawan Stan. Ketika sedang santai makan siang, beberapa napi datang untuk berterima kasih kepadanya, termasuk mereka ingin bergabung dengan geng yang dipimpin oleh Stan. Surat dari Mandy yang berisi dia ingin bertemu dengannya membuat Stan tampak senang. Dan sekarang para narapidana yang sering berseteru antar kelompok tidak jadi kembali. Mereka lebih sibuk bermain dan berolahraga. Setelah melakukan adegan enak-enak dengan Mandy, Stan terkejut dan marah karena The Master juga telah melatih gaya enak-enak untuk Mandy. Hingga akhirnya Stan dibawa kembali untuk menemui si bos. Rencana jahatnya terungkap di sini. Saat kunjungan Dewan Gubernur datang seminggu lagi, mereka nanti akan melihat langsung kekacauan dalam penjara. Tahanan menyelundupkan senjata dan ini membuat Dewan memutuskan menjual penjara ini kepada keluarga Vietnam yang telah bersekongkol dengan si bos. Ancamannya, Tuan Dang akan menghajar Stan jika dia tidak menuruti perintahnya. Banyaknya tahanan yang akan terbunuh dalam kekacauan nanti tidak dihiraukan oleh si bos koplak ini. Tampak pengacara Stan babak belur setelah dihajar Dang dan anak buahnya. Kemudian Stan menghubunginya untuk menanyakan proses pengajuan pembebasan bersyarat yang menurutnya dinilai sudah buntu. Di sini Stan merasa ketakutan dan dia memutuskan untuk menerima tawaran si bos karena dia khawatir juga istrinya makin sibuk asoy geboy dengan si The Master. Bahkan Stan menyuruh kepada semua narapidana untuk saling berkelahi dengan satu sama lain. Saat makan siang pun tiba, Stan mengatakan tidak peduli lagi kepada mereka semua. Dewan Gubernur akhirnya berkunjung ke penjara ini. Mereka dibawa si bos untuk menemui Stan yang akan maju dalam sidang pembebasan bersyarat.
Awalnya, niat Stan berlaku baik kepada mereka agar dirinya cepat dibebaskan karena tidak kuasa melihat kedekatan Mandy dengan The Master. Di sisi lain, para sipir sibuk mempersiapkan peralatan untuk membuat kekacauan di penjara ini. Kepada Dewan Penjara, Stan mengatakan ingin segera keluar dan kembali bekerja. Namun saat itu pula dia teringat masa indah para tahanan yang melupakan kekerasan mereka, bahkan kompak satu sama lain. Dengan seketika, Stan langsung berubah dan bersikap tidak sopan di depan dewan ini. Hal ini membuat dewan menggagalkan rencana pembebasan bersyaratnya. Saat dibawa kembali ke penjara, ternyata dia mendengar bahwa The Master adalah seorang impoten. Hal ini membuat Stan sangat senang. Ketika para tahanan sudah bersiap dengan berbagai persenjataannya untuk membuat kekacauan di penjara ini, Stan langsung bertemu dengan Dang. Mereka pun terlibat pertarungan, dan di sini terungkap dia adalah murid pertama dari The Master. Stan pun sempat kalah olehnya. Kemudian dia mengeluarkan jurus jari kematian. Para tahanan terbagi menjadi dua kelompok. Si bos menugaskan anak buahnya segera mempersiapkan persenjataan mereka. Anggota Dewan Penjara yang datang cukup terkejut dengan apa yang akan terjadi. Stan berhasil merobohkannya dengan pukulan jari kematian. Tiba-tiba Stan datang ke lapangan penjara dan menyuruh Larry menyalakan musik. Alhasil, semua tahanan bukannya membuat keributan, namun malah berjoget. Tentu saja hal ini tidak disukai oleh si bos. Dia malah dengan sengaja menembaki para tahanan kemudian menodongkan senjatanya kepada Stan. Mandy dan The Master tiba-tiba datang menolongnya dan melumpuhkan petugas sipir di sana. Mandy sekarang menjadi ahli bela diri setelah The Master melatihnya juga. 3 tahun kemudian, terlihat para tahanan sedang berlatih bela diri dan Stan yang akan keluar dari penjara ini adalah pelatihnya. Pengacaranya pun yang terkenal suka menyuap terlihat berada di sini juga. Bahkan si bos penjara sebelumnya harus merasakan pelukan kasih sayang dari Big Raymond di dalam penjara ini. Dan akhirnya Mandy pun menjemputnya. Lalu di dalam mobil ternyata mereka sudah mempunyai seseorang anak yang sudah besar. Dan The Master ikut menjadi bagian dari keluarganya dan film pun berakhir. Oke sob, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Big Stan ini? Sangat menegangkan dan kocak tentunya. Unsur action dibalut dengan komedi memang sangat tidak membosankan bagi kita yang menontonnya. Oke sob, mungkin sekian saja rekap alur film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan salam pecinta movie.